Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, pewer Gus Peti dari jalur TikTok dan YouTube yang telah bersolawat, ya, matur numbah nuwun, ya. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku di manapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, ya. Terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya, ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong nggak karuan, ya. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Linknya saja. Kalau misalkan itu pun tidak bisa, ya sudah, nggak usah gitu, ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita coba mengambil waktu, ya. Kita usahakan tidak lebih dari 1 jam, ya, sebelum nanti kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jum'ah, ya. Dan penuhilah masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu untuk melaksanakan sholat Jum'ah, ya. Hari ini Jum'ah 28 Februari, ya. Tepatnya Jum'ah Legi, ya. Kita ngaji lagi tentang serba-serbi Jum'ah. Tetap posisinya berpijak pada Quran surat An-Nisa surat 4 103, ya, dimana di situ dijelaskan antara sholat dan waktu, bagaimana korelasi keduanya itu yang harus aplikatif gitu. Oke. Insya Allah nanti malam kami sudah mulai tarawih, ya, sudah mulai sahur. Nggak tahu kalian, ya, mulai kapan, ya. Sepertinya bareng semua, ya. Maka aku ucapkan semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan, ya, berkemampuan dalam segala bidang untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ya, yang kita lakukan dalam hitungan waktu 1 bulan per 12 bulan. Oke. Kalaupun tidak sama, ya tidak apa-apa, silahkan Anda mulainya kapan, ya. Kalau kami insya Allah nanti malam sudah tarawih dan sudah sahur gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku di sini akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul di publik. Yang nggak apa-apa, wajar saja, toh namanya mereka nggak tahu, tanya senyampang. Pertanyaan itu dalam rangka konfirmasi, ya, dalam rangka konfirmasi, nggak apa-apa. Nanti kita akan jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, biasanya kita temui di lapangan atau di ruang publik, ya, karena kita melaksanakan sholat duhur dan kita melaksanakan sholat Jum'ah, sedangkan mereka melaksanakan sholat duhur, tidak melaksanakan sholat Jum'ah, atau melaksanakan sholat Jum'ah tidak melaksanakan sholat duhur. Jadi ada pilihan gitu, ya, duhur dan Jum'ah. Kalau kita enggak,
kita itu ada pada posisi melaksanakan sholat duhur dan melaksanakan sholat Jumat. Maka karena kita menjadi sesuatu yang anti mainstream, wajar kalau kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan di lapangan ya. Sebelumnya aku disclaimer dulu, mohon dipersori ya, karena itu budaya, tapi ya enggak apa-apa. Kalau saat-saat mau Ramadan gini ngaji ya, dan ngajinya itu di speaker ini ya, speaker, dan kalau ini masih mending. Biasanya ngajinya itu ada yang ngebut seperti Messi ya. Seperti Messi, sehingga kita kadang-kadang bingung itu yang dibaca apa, surat apa gitu, yang ngebut gitu ya. Gue juga nggak tahu kalau pas baca Al-Quran terus ketemu perintah Al-Quran, kita diperintahkan kalau baca Al-Quran kan harusnya tartil ya, nggak kebut-kebutan, nggak seperti supir mikrolet nguber setoran ya, karena dia pakai mikroletnya itu sewa, bukan punya dia sendiri gitu ya. Nggak begitu ya. Gue nggak tahu ketika saudara-saudara kita itu pas di ayat yang dijelaskan bahwa membaca Al-Quran itu harus tartil ya, tiba-tiba dia membacanya ngebut dan borongan. Ya itulah budaya ya, itu budaya, jadi ya sudahlah, kita maklumi. Karena begini, budaya itu bertumbuh dan berkembang itu sesuai dengan konteks zamannya ya. Jadi kita juga jangan keburu menyalahkan ya. Kalaupun itu salah, mungkin konteks zamannya yang sudah tidak seperti itu seharusnya gitu ya. Artinya ketika konteks dahulu, ketika Islam awal-awal atau Islam mula-mula didakwahkan di Nusantara, kan masih Nusantara belum Indonesia, sebagai strategi dakwah, hal-hal yang demikian itu bisa dibenarkan gitu ya, bisa dibenarkan. Tapi dalam konteks kekinian di mana peradaban budaya kita semakin lama semakin canggih dan terus berkembang, apakah itu masih bisa dibenarkan atau tidak, itu yang menjadi debatable ya. Itu yang menjadi debatable gitu, karena zamannya sudah berbeda ya. Sementara itu kan sebuah strategi itu kondisional. Kalau dakwah itu perintah, adapun strateginya itu kondisional ya. Jadi itu tergantung kondisinya. Cuman yang jadi masalah ketika itu menjadi tradisi, saudara-saudara kita tidak melihat apakah itu masih sesuai dengan zamannya atau tidak ya, karena sudah menjadi tradisi. Mereka lakukan terus seperti sekarang ini gitu ya. Jadi ya sudah kita maklumi, dan semoga nanti kalau ada suara-suara ngaji ya begitulah seperti yang aku sampaikan. Kondisi lapangan di sini kan yang paling tahu aku gitu. Jadi ya itu keadaannya ya. Oke, teman-teman jangan lupa meskipun sudah 1.500 terus di tap-tap ya, supaya tidak dianggap pasif, terus dirungkat ya. Dan nanti semoga saja tidak, kalaupun dirungkat silakan kembali lagi ya. Meskipun terkendala, kita tetap berusaha untuk ngaji. Oke, minum kopi tuh. Tapi kopinya ini sepertinya robusta ini. Gue yang cocok arabica, ini pahit ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ini sudah pahit, masa mau minum kopi yang pahit? Sama-sama pahit. Oke, mumpung gue ingat, untuk komen-komen yang masuk itu usahakan masuk ke YouTube ya, karena kalau YouTube kan terdokumentasi, kalau di TikTok tidak, sehingga aku nanti kalau ada waktu aku baca ya, dan kalau memang perlu direspon aku respon. Kalau sekedar say hello ya terima kasih gitu aja toh. Cuman kan kadang-kadang ada hal-hal yang perlu dipertanyakan ya, aku harus respon kalau memang itu sangat-sangat urgen gitu. Dan berikutnya, usahakan komentar itu sesuai dengan tajuk yang sedang kita bahas. Jangan tajuknya pisang goreng terus komentarnya tentang onde-onde atau jajanan lainnya, itu menjadi sampah dia ya. Yang namanya sampah kan seharusnya memang dihapus, dibersihkan gitu. Jadi sejalan ya.
sejalan dengan apa yang sedang kita bahas, komentarnya tentang itu. Jangan justru aku bilang ke kanan, kamu komentarnya ke kiri. Kalau yang itu kan jadi sampah, ya sampah harus dibersihkan gitu. Oke, kita kembali ke problema. Nanti kalau kamu, ya terserah kamu sih, kamu berani menyampaikan ke publik apa yang kamu dapatkan dari sini tentang serba-serbi Jumat atau tidak, dan itu cukup untuk menjadi amalanmu sendiri, itu pilihanmu sendiri yang kamu bebas merdeka memilih. Atau bahkan kamu tidak sejalan dengan Gus Betik pun itu pilihanmu, nggak ada masalah ya. Aku memberikan kebebasan kepada kalian semua juga ya. Kepada santri-santri Isra itu aku kasih kebebasan. Mau setuju monggo, nggak setuju monggo. Oke. Karena ini beda, dia anti mainstream, maka jangan kaget kalau nanti ada yang mengatakan oh itu sesat gitu. Jangan kaget ya. Biasa saja ya, biasa saja. Tinggal kamu, kalau kamu mau menjelaskan ya kamu jelaskan seperti bagaimana aku menjelaskan kamu. Tapi kalau kamu bilang ini pesora aja, ini nggak perlu dijelaskan, ya sudah, nggak usah jelaskan dan nggak usah ditanggapi. Ya tetap meskipun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu gitu aja ya. Oke, jadi nggak usah risau ya kalau nanti dibilang sesat lah, melanggar ketetapan ulama kah atau segala macam lah ya. Kalau melanggar ketetapan ulama ya jelas, karena kita kan ubaru bukan ulama. Kalau sesat itu begini, aku nggak tahu ini yang keberapa kali aku bilang dari pengamatanku. Aku kan berkali-kali disesatkan. Sebetulnya yang berkembang di dunia-dunia virtual, sesat itu kalau kita disesatkan orang itu belum tentu atau bukan berarti pemikiran kita itu melanggar Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi nggak usah risau kalau dibilang sesat ya. Kalau aku lihat di dunia-dunia virtual khususnya ya, sosok yang mengatakan seseorang sesat itu karena pikiran ya dia itu tidak sama dengan pikiran orang lain, maka pikiran yang tidak sama dengan pikiran dia katakan sesat. Jadi parameternya bukan Al-Quran dan Al-Hadis, parameternya pikiran dia. Nah, pikiran dia itu juga nanti jadi masalah lagi. Apakah itu eksploritas dia, kemerdekaan dia berpikir, memanfaatkan rasionalitasnya, seperti teman-teman Isra itu aku beri kebebasan untuk memanfaatkan rasionalitasnya masing-masing, atau cuman sekedar kebenaran yang dia terima copy paste dari guru-gurunya ya. Yang namanya copy paste nggak tahu apa dan kenapanya, pokoknya kalau gurunya bilang kamu hari Jumat nggak perlu sholat duhur, ya dia nggak sholat duhur di hari Jumat. Atau kalau pas hari Jumat, kalau kamu nggak Jumatan kamu sholat duhur, atau kalau kamu nggak duhuran kamu sholat Jumat, itu ya dia sekedar lakukan saja, tapi apa mengapanya dia nggak tahu. Ya, itu namanya kelas-kelas beo gitu. Ya burung beo itu begitu. Ya. Sementara kita berbicara berdasarkan rasionalitas kita dan semua pemikiran-pemikiran itu kita sandarkan dalam Al-Quran. Maka seharusnya kalau ada yang menyesatkan itu parameternya Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pemikiran dia gitu. Kalau gue kan orangnya terbuka. Ya, dan gue siap diskusi dengan siapapun, dan kapanpun, dimanapun, selama itu memang bisa men-trigger atau merangsang semangat akademis gue, ya apa salahnya gitu. Ini umum ini bagi teman Kristen, bagi teman Islam begitu ya. Karena aku kan kajiannya itu sebetulnya comparative religion, dia mengkomparasi antara Islam dan Kristen. Meskipun terkadang dia berbicara ansik Islam dan ansik Kristen, itu tinggal kondisional saja ya. Oke, dari segala pesan yang aku sampaikan, kalau kamu dibilang sesat, dibilang tidak taat ulama, otoritas ada di kamu, aku serahkan. Kamu mau jelaskan monggo, kamu mau diamkan saja juga monggo. Karena yang tahu di lapangan itu kamu, dan siapa dia yang tahu kan kamu gitu ya. Kalau memang lu kelas curuh, gue jelasin juga otak lu nggak nyampe, terus lu diem, yang nggak apa-apa. Karena memang percuma kalau kata
Injil ya, di mana Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus mengatakan, percuma kamu memberikan anting emas kepada babi atau kepada anjing, itu percuma. Jadi kalau ada babi kamu kasih anting emas, itu nanti sama babi itu dibawa ke comberan tempat dia gulung kuming, kata orang Jawa di situ. Percuma. Ya. Cuman kamu jangan salah ukur, jangan semua orang kamu anggap babi anjing seperti yang dikatakan Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus. Kalau dikasih tahu, sami mawon gitu, sarua wae lah gitu, sudah cicing wae abdi mah. Sudah kata orang Sunda begitu, kata orang Jawa wis menang wae lah, dijelasno juga percuma gitu. Yaitu ada otoritas ada di kamu ya. Oke, sekarang aku mulai sampaikan hal-hal apa saja yang biasanya kita ketemukan di lapangan berupa pertanyaan dari publik ya, karena mereka terjerengah kaget, loh kok ada yang begitu ya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Besok sudah nggak ada kopi lagi kecuali ba'da buka ya dan jelang sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Pertanyaan apa saja ya, tolong diperhatikan karena ini kalimatnya begini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagi yang sudah mengerjakan sholat Jum'ah, tidak dibenarkan mengerjakan sholat duhur. Sebaliknya, bagi yang mengerjakan sholat yang tidak mengerjakan sholat Jum'ah, diwajibkan mengerjakan sholat duhur. Ya, aku ulangi, bagi yang sudah mengerjakan sholat Jum'ah, ya, tidak dibenarkan mengerjakan sholat duhur. Begini, dia mengerjakan, ya, sholat Jum'ah, ya, maka tidak dibenarkan mengerjakan sholat duhur. Dibenarkan mengerjakan sholat duhur. Ya. Ini sering kita ketemu. Ini satu pernyataan. Dua pernyataan sebaliknya. Ya. Bagi yang ini mengerjakan ya, yang tidak mengerjakan sholat Jum'ah, ya. Bagi yang tidak mengerjakan sholat Jum'ah, diwajibkan, ya, diwajibkan mengerjakan sholat duhur. Tuh. Itu pernyataan di publik seperti itu, ya. Jadi publik itu memposisikan Jumat duhur itu saling terkait dan ada interaksi di antara keduanya. Ya, tolong tap-tapnya jangan lupa ya. Interaksi antara keduanya. Maka pernyataan yang berkembang zaman-zaman kita masih SD dulu ya, masih ngaji kampung lah ya, masih deso gitu, masih anak-anak. Era-era kita dulu ya, aku nggak tahu kita seangkatan nggak, ya, khususnya yang seangkatan dengan gue lah ya, kan kita diajari begitu kalau ngaji gitu ya. Mengapa demikian? Karena di publik yang berkembang seperti ini. Jadi kalau sudah bagi yang mengerjakan sholat Jum'ah tidak dibenarkan mengerjakan sholat duhur.
Ya. Maka mereka yang sudah sholat Jum'ah, mereka tidak sholat duhur. Gitu loh ya. Tidak sholat duhur. Ya. Sebaliknya, bagi yang tidak mengerjakan sholat Jum'ah, ya, diwajibkan menjalankan sholat duhur. Aku ulangi ya, supaya kalian, nanti kalian screenshot lah ya, supaya jelas ya. Aku ulangi lagi. Bagi yang mengerjakan sholat Jum'ah, tidak dibenarkan mengerjakan sholat duhur. Bagi yang tidak mengerjakan sholat Jum'ah, diwajibkan mengerjakan sholat duhur. Nah. Ya. Terus apa tanggapan kita terhadap seperti ini bagaimana? Ya. Kalau kamu ditanya, apa komenmu dengan anggapan publik yang seperti ini? Kamu harus bisa memberikan tanggapan toh, ya. Tanggapannya apa ya? Maka tanggapan kita ya tanggapan kita kalau ditanya seperti ini santai aja, nggak usah terlalu uring-uringan ya. Yang kita harapan kita sih dia benar-benar tanya, bukan yang tujuannya sebetulnya ya mau menyalahkan saja dengan pertanyaannya ya, meskipun ada yang begitu. Tapi kita positive thinking, oh dia belum tahu, maka kewajiban kita kasih tahu ya. Maka tanggapan kita nih ya, tanggapan kita di dalam Al-Qur'an maupun hadis ya, hadis Nabi, mulai hadis yang sahih, yang paten, yang katanya hadis yang mendekati Al-Qur'an itu apa hadis? Aduh, lupa aku istilahnya. Hadis qudsi. Mulai hadis qudsi, jadi hadis qudsi itu hadis yang levelnya top. Hadis itu kan punya level. Sampai hadis yang tidak punya level atau hadis doib. Ada nggak penjelasan seperti ini? Pelarangan seperti ini? Aturan main seperti ini ada nggak? Jadi kembalikan sama yang tanya. Kan sudah aku bilang tadi ya. Kita itu bukan orang yang berpikir bebas tanpa sandaran. Memang dalam satu waktu begitu juga dibenarkan. Karena apa? Ada yang namanya epistemologi itu berdasarkan nas. Tertulis, naskah. Ada nas ya, nakli. Tapi ada akli, akal. Ya. Ada akal. Yang ideal itu akli dan nakli dia sejalan. Itu gampang untuk menyampaikan ya. Itu gampang. Nah, sekarang kalau kita ditanyain model begini ya, mengerjakan sholat Jum'ah ya, bagi yang mengerjakan sholat Jum'ah tidak dibenarkan sholat duhur. Jadi kalau you sholat Jum'ah nanti terus you juga sholat duhur, lu tidak dibenarkan. Ya, bagi yang tidak mengerjakan sholat Jum'ah diwajibkan mengerjakan sholat duhur. Begitu. Apa tanggapanmu? Itu loh. Maka tanggapan kita ajak mereka ke diskusi yang itu terukur. Ya, tidak pikiranmu, tidak pikiranku, tidak karepmu atau karepku, tapi karepnya Al-Qur'an seperti apa? Karepnya hadis seperti apa? Tanyakan saja seperti yang bilang tadi. Oh, memang ada larangan seperti ini dalam Al-Quran? Memang ada larangan seperti ini di dalam hadis? Ya, apabila seseorang mengerjakan sholat Jum'ah, maka dia tidak dibenarkan mengerjakan sholat duhur. Apabila dia tidak mengerjakan sholat Jum'ah, maka diwajibkannya mengerjakan sholat duhur. Jadi pada edisi pertama, duhur itu gugur karena dia sudah sholat Jum'ah. Di edisi kedua, karena dia tidak melaksanakan sholat Jum'ah, maka sholat duhur itu wajib. Nah, kamu tanya balik, memangnya aturan itu ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah?
Supaya dia itu berpikir atas pertanyaan yang ini pertanyaan tidak ada dasarnya. Nanti silakan dia mau kasih referensi Al-Quran, ayatnya mana. Kalau kita kan jelas, Quran surat An-Nisa surat 4 103, di mana di sana ada korelasi antara sholat dan waktu, antara waktu dan sholat. Kalau istilahnya soleha kita dari Palu, Gispati bilang, ya dia sering menukil itu. Ya, setiap sholat ada waktunya, setiap waktu ada sholatnya. Makanya gue bilang, orang yang melaksanakan sholat Jumat di hari Isnain atau di hari Sulatsa atau di hari Khomsa, itu sesesat-sesatnya orang itu. ya. Kenapa sesat? Karena dia melanggar perintah. Perintahnya itu yaumil Jum'ah. Tapi dia sholat Jum'ah di yaumil Isnain atau Sulatsa atau Arba'ah, ya. Senin, Selasa atau Rabu, bahkan Khomsa, Kemis. Nah, itu sesat-sesatnya orang itu. Kenapa? Melanggar perintah Al-Quran, sudah jelas yaumil Jum'ah kok. Ya, gitu. Nah, kalau yang ini ada nggak larangannya? Atau ada nggak perintahnya? Atau ada aturan main seperti ini nggak? Tanyakan balik ke dia. Sekarang kalau dia cari sampai mampus, gue jamin nggak ada aturan main seperti ini. Nih di YouTube ini, di TikTok, ada yang nggak percaya? Kalau nggak percaya, lu cari ayatnya. Nanti gue taslim sama lu. Kalau lu bener, gue taslim. Itu akademis begitu. Yang salah mengikuti taslim kepada yang benar. Karena dunia akademis itu kan mengurai benar salah. Yang salah kita buang, yang benar kita pegang, kan begitu. Tapi kebenaran itu duduk karepmu apa karepku, karepmu dewe. Harus kita pakai parameter yang jelas, Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang aku bilang tadi, jangan menyesatkan orang karena orang itu tidak sependapat dengan pendapatmu. Memangnya kamu siapa? Ya, walaupun kamu ngaji di 7 pondok pesantren, kalau kerangka berpikirmu seperti itu, kerangka berpikir yang keliru itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak ada aturan mainnya. Ini pendapat mereka, ya kita hormati. Ya, kita hormati saja. Jadi kalau kamu ditanya tentang itu, tanya balik ya. Karena pertanyaan itu juga bisa berupa jawaban. Memangnya ada aturan main ini? Kalau ada, tolong saya dikasih Pak, aturan mainnya di mana? Di Al-Qur'annya surat apa, ayat berapa, hadisnya hadis Bukhari, Muslim, atau siapa dan nomor berapa gitu. Nanti coba saya pelajari. Siapa tahu Bapak benar dan saya salah. Gitu aja. Keren kan? Jadi nggak usah pusing-pusing, keren ya. Nanti semakin nampak yang goblok yang mana, gitu ya. Ya, yang goblok yang mana. Seperti di komen-komen di TikTok, di YouTube tuh sesat-sesat gitu. Dia sendiri nggak tahu apakah pada jalan yang itu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau hanya sekedar emosional belaka, emosional kelompok. Jadi ya nggak sama dengan kelompoknya, sesat gitu ya. Oke, sudah ya. Ini sering di publik ditanyakan dan semoga teman-teman bisa menjelaskannya. Oke, jadi ini aku mulai mengerucut ke aplikatif. Kalau yang beberapa seri ke belakang kan teoritif ya. Artinya kerangka berpikirnya itu disandarkan Al-Quran, hadis itu seperti apa kesimpulannya gitu ya. Nah ini sekarang hal-hal yang sosialis, yang di kehidupan komunitas sosial itu sering kita dapati seperti itu ya. Oke, ini agak hapus sudah. Ya. Sekarang yang berikutnya ya. Bagi mereka yang berpendapat bahwa sesudah mengerjakan sholat Jum'ah masih diwajibkan mengerjakan sholat duhur,
maka kepada mereka dituntut untuk menunjukkan dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Apakah ada ditemukan satu ayat pun atau satu hadis yang menunjuk atau yang merujuk begitu ya, sholat duhur sesudah mengerjakan sholat Jum'ah, ya. Atau adakah keterangan bahwa Kanjeng Nabi, ya, dan para sahabat-sahabatnya ada yang mengerjakan sholat duhur sesudah mengerjakan sholat Jum'ah? Karena apa? Ayat 10 lanjutan dari ayat 9 tersebut di atas, ya, sholat Jum'ah itu ya, berbunyi, ya, faiza kudliyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillahi, ya. Apabila telah dirampungkan sholat Jum'at, maka menyebarlah di bumi dan carilah karunia-Nya, ya, karunia Allah maksudnya begitu. Dalam ayat tersebut tidak ada perintah mengerjakan sholat lagi, termasuk sholat duhur, tetapi yang diperintahkan adalah segera bubaran. Ya, nah, pertanyaan ini diajukan ke kita. Dalilnya mana? Kamu kok sholat duhur dan sholat Jum'ah? Nah, gitu loh. Kalau tadi kan kita yang tanya, dalilmu mana yang melarang? Sekarang mereka tanya. Jadi kalau kamu di lapangan ditanya dengan pertanyaan seperti ini, kamu sholat Jumat, kamu sholat duhur, ya, dalilnya mana? Al-Quran maupun As-Sunnah ada nggak yang mendalilkan itu? Nah, gitu ya. Oke. Minum dulu, ya. Terus di tap-tap ya, terus di tap-tap. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita jawab. Jawabnya gimana? Gini dulu. Aku kasih behind screen dulu tentang sholat Jum'ah ya, mulai ayat yang ke-9 itu ya, dan ke-10. Al-Quranku ada di sana ya. Sebentar, aku lihat di digitalku ya. Kamu buka surat Al-Jum'ah supaya aku gampang menjelaskan ke kalian semuanya ya. Surat Jum'ah ya. Quran surat Al-Jum'ah. Ayat yang mulai ke-9 enggak? Coba yang ke-9 ya. Yang ke-8 apa ini? Oke, yang ke-9. Ya. Oke, benar yang ke-9. Kan begini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat. Nah, jelas toh, yaumilnya jelas Jumat. Maka kalau ada orang sholat Jumat di hari selain Jumat, itu kesesatan yang nyata. Dia melanggar Al-Quran. Itu jelas sesat. Karena dia melanggar Al-Quran. Ya. Maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi disuruh meninggalkan jual beli, terus mengingat Allah, artinya lu sholat Jumat gitu ya. Oke, itu 9. Yang ke-8, yang ke-10, apabila sholat telah dilaksanakan, artinya telah usai gitu ya, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nggak ada perintah sholat duhur. Nggak ada perintah sholat duhur itu. Ya, nggak ada perintah sholat duhur. Ya, gue jawab dulu ya tentang bertebaranlah kamu di bumi ya. Jadi itu begini. Aku ulangi ya. Kalau di seri awal sudah aku jelaskan, cuman supaya lebih mendasar lagi. Ya, behind screen ayat ini. Pas hari Jumat itu, pas saudagar-saudagar dari mana nggak tahu ya, dari Sam anggap aja begitu, ya, datang ke para sahabat yang sedang melaksanakan sholat Jumat di Madinah, ya, di Madinah.
Pada waktu itu kan nggak ada toa, belum diproduksi ya. Jadi kalau datang itu rebana yang dipukul, ya. Rebana yang dipukul, sehingga orang-orang yang sudah duduk di dalam masjid untuk mendengar khotbah Kanjeng Nabi itu dengar, oh itu dagangnya datang. Wah ini kalau nggak kulaan nanti kita nggak punya dagangan ini. Mereka berhamburan keluar. Kanjeng Nabi itu sedang khotbah, ditinggal itu yang di dalam cuman tersisa 12 orang. Makanya itu gue nggak setuju, tapi gue hormati kalau masih berpaham Syafi'i, ya. Maksud gue mazhab Syafi'i itu kan syarat sahnya itu mensyaratkan 40 jamaah gitu ya.